Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam bagi kalian yang hari ini membuka video saya ini. Nah, teman-teman semuanya, kita akan belajar soal dan pembahasan AKM sebagai pengganti ujian nasional untuk kalian di level 6, yaitu untuk kelas 11 dan 12 SMA. Kali ini saya akan berbagi tentang literasi teks fiksi. Sudah siap ya? Ini dia soal-soalnya. Nah, kali ini kita akan lebih membahas tentang mengakses dan mencari informasi dalam teks. Ini adalah soal pertama. Baca dengan seksama wacana berikut ini. Bantu ibu jualan, pemuda ciptakan robot unik. Kasih sayang seorang ibu kepada anak tidak akan ada habisnya. Sudah seharusnya seorang anak dapat membantu meringankan beban orang tuanya. Kisah inspiratif kali ini datang dari seorang anak yang membantu ibunya berjualan dengan cara unik. Nah, silakan kalian baca sampai akhir. Jika terlalu cepat, kalian bisa mempush dulu baru kalian menjawab soal di bawah ini. Setelah kamu membaca wacana tersebut, bukti yang menunjukkan bahwa Agung sangat menyayangi ibunya adalah: apakah A. Agung belajar dengan baik, kemudian B. ataukah C. Agung berhasil menaikkan omset penjualan terdodar mini di lingkungannya, ataukah D. Agung membuatkan robot untuk memudahkan ibunya bekerja, dan E. apakah Agung minta modal kepada ibunya untuk membuat robot membantu ibunya itu? Jawabannya adalah D. Agung membuatkan robot untuk memudahkan ibunya bekerja. Dan ini adalah soal yang kedua, yaitu tentang keuntungan apa yang didapat dari penggunaan tenaga surya. Keuntungan listrik tenaga surya adalah bersih, gratis, bekerja di mana saja, dan tidak perlu mengajukan izin. Itu adalah inti dari bacaan yang saya tunjukkan kali ini. Lalu pertanyaannya adalah, pernyataan manakah yang menjelaskan mengapa energi surya disebut energi hijau? Kamu dapat memilih beberapa jawaban. Jadi kalian boleh memilih 2 atau lebih dari 1. Dan apa jawabannya? Jawabannya adalah A. Energi surya melepas substansi yang tidak berbahaya atau suara ke atmosfer. Itu adalah soal nomor 2. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Kebanyakan tenaga angin dan seterusnya. Tenaga angin digunakan dalam ladang angin skala besar. Nah, ini jika terlalu cepat kalian bisa push dulu. Dan ini adalah lanjutannya, yaitu cara kerja pembangkit listrik tenaga angin. Lalu dari bacaan ini akan ada pertanyaan berikut. Berdasarkan teks, manakah pernyataan berikut yang benar tentang listrik tenaga angin? Apakah A, ataukah B, atau C, atau D? Menurut kalian, apa jawabannya? Ya, benar sekali. Jawaban yang paling benar adalah jawaban B, yaitu pada kincir angin, energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik. Selanjutnya adalah nomor 4. Perhatikan juga gambar tentang pembangkit listrik tenaga bayu ya. Ini sama bacaannya seperti soal yang sebelumnya. Kemudian juga sama. Yang jadi pertanyaan adalah ini. Dari teks tersebut, listrik tenaga angin dimanfaatkan untuk kebutuhan apa? Kamu bisa memilih lebih dari 1 jawaban.
Jawabannya B, C, dan D. Dan ini adalah soal yang kelima dan bacaannya pun sama seperti di soal nomor 3 dan 4. Dari infografis, selain angin, apa saja yang dibutuhkan agar listrik tenaga angin bisa tersalurkan atau digunakan oleh manusia? Perhatikan ini. Nah, yang dibutuhkan adalah turbin, generator, dan transformer. Nah, di dalam sini turbin, dalam turbin ini juga akan ada generator ya. Dalam sini nomor 3 ini yaitu alat yang merubah gerakan menjadi energi listrik. Sedangkan ini adalah sutet. Nomor 5 dan 6 ini adalah transformer. Ada transformer penaik atau step up dan ada transformer penurun atau step down. Transformer step down. Kemudian ini adalah nomor 6 dan bacaannya pun sama seperti soal sebelumnya. Kalian bisa push dulu jika ini terlalu cepat. Kemudian dan ini adalah pertanyaannya. Dari infografis dan teks terdapat kutipan, pada kincir energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik, seperti menggiling bulir padi atau memompa air. Apa maksud kalimat tersebut dikaitkan dengan kalimat sebelumnya? Apakah A, B, C, atau D? Dan jawabannya adalah A, untuk menunjukkan kontras atau perbedaan serta contohnya. Kemudian ini adalah soal nomor 7. Jika ini memang kurang jelas, bisa di-push dulu dan dibaca, yaitu tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ada dari ketentuan umum dan lain sebagainya. Dan ini nomor 7 soalnya adalah sebagai berikut. Manakah pernyataan yang termasuk dalam definisi pekerja migran? Kamu bisa memilih beberapa jawaban. Apakah warga Indonesia yang menikah? Keturunan warga Indonesia yang menerima upah di luar wilayah Indonesia, atau warga Indonesia yang menerima upah di luar wilayah, atau warga Indonesia yang akan menerima upah di luar wilayah? Dan jawabannya adalah C dan D. Kemudian ini adalah nomor 8. Gratifikasi. Definisi gratifikasi dapat diperoleh dari penjelasan 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dan lain sebagainya, silakan kalian baca terlebih dahulu. Sekali lagi, jika ini terlalu cepat, silahkan kalian push dulu dan baca bacaannya dengan teliti. Sampai sini juga kalian harus membacanya sampai di paragraf terakhir, yaitu poin penting yang dapat dipahami. Setelah kalian baca artikel tersebut, maka bacalah artikel dari laman di atas dengan teliti. Berikut ini yang mengatur ketentuan tentang praktek gratifikasi adalah apakah A, B, C, D, atau E? Dan jawaban yang paling benar adalah A. Dan ini nomor 9 pun sama, bacaannya dengan nomor 8. Jadi kalian yang sudah membacanya, maka bisa kalian melompat ke video selanjutnya. Tapi yang belum, silakan di push dulu, kemudian baca teliti dengan baik-baik. Ya, silakan dibaca sampai poin penting yang dapat dipahami. Setelah itu jawablah pertanyaan berikut.
Direktorat apakah yang berwenang kewenangan untuk menangani kasus praktek gratifikasi sesuai dengan undang-undang? Apakah Direktorat Khusus KPK Sub Bidang Gratifikasi Deputi Pencegahan? Dan sampai yang E, silakan dibaca dulu. Mana yang paling benar? Dan yang paling benar adalah jawabannya A, Direktur Khusus KPK Sub Bidang Gratifikasi Deputi Pencegahan. Ya, terima kasih. Itu adalah soal AKM untuk kalian level 6 kelas 11 12. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.